Halo semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Pasti baik kan? Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang belajar tidak hanya di sekolah formal saja, tetapi bisa juga di sekolah non formal. Bagaimana, penasaran kan? Baiklah, ayo kita lihat videonya. Paradigma yang berkembang selama ini seringkali membatasi pemahaman kita tentang makna pendidikan hanya sebatas pendidikan formal saja, yang identik dengan kegiatan di dalam sekolah dengan kurikulum dan metode yang belum tentu sesuai dengan tumbuh kembang anak. Para pelajar pada umumnya diharapkan mampu mengemban pendidikan yang berkualitas sejak kecil agar di kemudian hari bisa menjadi orang-orang yang sukses secara karir dan finansial. Dilema yang tak jarang ditemui oleh para pelajar dan orang tua di Indonesia adalah ketidakcocokan anak dengan sistem pendidikan yang berlaku. Sekolah atau lembaga pendidikan formal setara SD, SMP hingga SMA dianggap satu-satunya pilihan terbaik dalam pendidikan. Ketidaksiapan hingga ketidakjelasan tujuan pendidikan yang ini dicapai oleh pemerintah membuat sistem pendidikan Indonesia cenderung tak matang. Belum lagi kurikulum yang kerap berubah hingga kebijakan-kebijakan baru yang implementasinya membuat penyelesaian dari nol. Banyak anak yang pandai di kelas dan selalu langganan juara saat bersekolah, namun harus tertatih-tatih meniti kehidupan. Di saat teman-temannya yang dulu biasa-biasa saja di sekolah, malah lebih sukses daripada dirinya. Sebab mempunyai anak cerdas dengan predikat juara di kelas atau hebat secara akademis dengan nilai-nilai bagus di semua bidang studi, sepertinya sudah menjadi tujuan utama orang tua dalam menentukan pendidikan untuk anaknya, sehingga menjadikan pendidikan formal seperti sekolah sebagai satu-satunya tempat yang bisa memberikan pendidikan bagi anaknya, tanpa memperhitungkan kemungkinan pendidikan dalam bentuk lain yang bisa jadi lebih mendukung anaknya untuk meraih kesuksesan. Kurikulum pada sekolah dan juga perguruan tinggi negeri maupun swasta sudah semakin baik. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa banyak skills yang kita butuhkan di masa depan yang tidak masuk dalam pembelajaran di bangku pendidikan formal, apalagi pada bagian soft skill soft. Misalnya saja dalam berkomunikasi yang baik dan benar, dan juga cara berkepemimpinan yang bagus. Inilah yang menjadi alasan mengapa belajar tidak hanya di pendidikan formal saja, bahkan kita dapat belajar di pendidikan non formal. Karena yang kita dapat tahu, pendidikan non formal sendiri ialah pendidikan yang tujuannya untuk mengganti, menambah dan melengkapi pendidikan formal. Namun, cukup banyak anak yang tidak mendapatkan akses pendidikan karena berbagai alasan. Misalnya, karena kurangnya kesadaran dari orang tua akan pentingnya pendidikan, keterbatasan biaya, diskriminasi gender, dan lainnya. Hal inilah yang menjadi salah satu tujuan diadakannya pendidikan di luar sekolah, yaitu untuk memberikan akses pendidikan bagi anak yang tidak sekolah atau putus sekolah. Di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 26 dan 27 disebutkan pendidikan non-formal dan informal diakui keberadaannya oleh undang-undang sebagai pengganti atau pelengkap pendidikan formal. Pembinaannya di bawah Dirjen PNFI, dahulu dikenal dengan nama Dirjen Pendidikan Luar Sekolah, secara konsisten berfungsi melayani kebutuhan masyarakat. Kontribusi Dirjen PNFI bagi pendidikan masyarakat semakin luas dan perkembangannya mengembirakan. Contoh-contoh program pendidikan non-formal atau PNF seperti kerja paket, life skill atau keterampilan kecakapan hidup, PAUD, keaksaraan atau pemberantasan buta huruf, kesetaraan gender dan HAM. Penyelenggaraan dapat berupa PKBM atau Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, Balai Belajar Bersama, TBM atau Taman Bacaan Masyarakat,
TPQ, yayasan, atau perkumpulan yang mendapat izin operasional. Adapun pendidikan informal seperti homeschooling yang dapat dilakukan oleh keluarga atau lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri. Jika pendidikan formal entabilis berdiri di sekolah negeri mulai SD sampai SMA, maka di jalur pendidikan non-formal, pemerintah perlu mempertimbangkan pendidikan PKBM negeri, juga PAUD, TPQ, dan RA negeri sebagai percontohan kompetensi, akreditasi, dan referensi, sehingga tidak terkesan diskriminasi dan bekerja hanya di belakang meja, bisa memberikan penilaian tapi tidak memberikan contoh atau bukti menjalankan atau mengamankan kebijakannya sendiri. Tidak hanya menyerahkan tanggung jawab pendirian PNFI ke masyarakat yang kapasitasnya serba terbatas. Pendidikan non-formal memberikan keterampilan dan pelatihan sesuai bakat atau minat, dapat memperoleh teman baru, pengalaman, kemampuan bekerja sama, dan lainnya di luar jam belajar sekolah. Tidak hanya itu, pendidikan non-formal memberikan kesempatan bagi pelajar untuk keberanian serta kecakapan dalam berbicara di depan publik. Diharapkan melalui pendidikan tersebut akan membantu peserta didik menjadi pribadi bermanfaat bagi keluarga, masyarakat, dan juga negara. Itulah penjelasan singkat saya mengenai bahwa belajar tidak hanya di pendidikan formal saja, tetapi bisa juga di pendidikan non-formal. Sekian dari video saya ucapkan terima kasih.